Shalom sahabat Petki, selamat datang di perayaan Natal Nasional Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, saya Friska Magdalena dan saya Ari Sucipta Hadi. Kami akan memandu acara Natal tahun ini dengan tema Pengharapan di dalam Kristus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Wah Friska, kita bersyukur ya kita bisa bertemu di Natal Petki tahun ini. Tentunya Mas Ari, karena pada Natal tahun ini penuh dengan sukacita dan begitu dahsyat penyertaan Tuhan, sehingga meski di masa pandemi kita tetap bisa kembali merayakan Natal. Iya, benar sekali. Sekalipun perayaan Natal kali ini diselenggarakan secara online, tapi kita semua berdoa agar tahun depan bisa merayakan Natal secara langsung bersama keluarga tunanetra Kristiani di seluruh Indonesia. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kelahiran-Mu. Kami mengucap syukur untuk hidup kami sampai hari ini. Kami dari Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia hari ini boleh bersuka cita. Hari ini kami boleh merasakan luar biasa karena kami boleh berperan serta merayakan kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau siapkan untuk membuat kami bersuka cita. Kami ingin menyerahkan acara kami dari awal sampai akhir perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan beracaralah bersama kami. Demi nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Saudari Leni Marlina telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Mas Ari, Iya. untuk Natal tahun ini tuh berbeda sekali dengan tahun sebelumnya. Tahu nggak bedanya kenapa? Apa coba? Nah, di tahun ini itu banyak penampilan sahabat-sahabat Petki dari berbagai daerah. Kemudian ada juga motivasi dari tokoh yang sangat luar biasa. Ya. Tentunya melalui ini semua kita akan mendapatkan semangat baru, harapan baru, motivasi yang baru untuk jadi lebih baik di hari yang akan datang. Iya, bener banget. Seperti tema Natal kita nih. Pengharapan di dalam Kristus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Jadi intinya hari ini itu kita akan sama-sama bergembira, berbahagia
menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dengan semua sahabat Petki dimanapun berada. Ya, dan jangan lupa untuk teman-teman Petki dan semua yang menyaksikan perayaan Natal kita hari ini untuk like dan komen ya di kolom komentar, karena akan ada penilaian penampilan berdasarkan komen terbanyak untuk daerah mana. Caranya cukup mudah ya. Anda hanya menuliskan komentar untuk DPD Petki mana di kolom komentar. Contohnya DPD Petki Papua bla bla bla. Dan ingat, satu akun atau satu orang hanya berlaku sekali. Baik, jadi untuk sahabat-sahabat Petki, kira-kira daerah mana nih yang akan mendapatkan komentar terbanyak? Supaya kalian bisa tahu mana daerah yang akan kalian dukung, jangan lewatkan satu penampilan pun pada perayaan ini. Dan tentunya nanti daerah yang mendapatkan komentar terbanyak akan mendapatkan apresiasi. Akan diumumkan langsung pada hari ulang tahun Petki di bulan Februari tahun 2022 nanti. Dan langsung saja kita saksikan persembahan pertama dari DPD Petki Bali. Ada rasa benci yang ada
melupakan kenangan Natal masa kecil. Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai wujud cinta Allah Bapa kepada kita manusia dengan memberikan kabar gembira dan keselamatan, sehingga kita yang adalah umat yang dikasihinya memperoleh keselamatan dan pengharapan di dalam Dia. Seperti Petki hadir untuk teman-teman tunanetra Kristiani Indonesia, mendampingi, mengadvokasi, memperjuangkan kesetaraan, dan khususnya hadir untuk melayani sesama sehingga kita dapat hidup secara inklusi serta berdampingan tanpa diskriminasi. Namun demikian, sampai dengan saat ini begitu banyak pertanyaan di luar sana. Apa itu Petki? Untuk mengenal lebih dekat, mari kita simak bersama. Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap gereja, lembaga, dan pihak-pihak yang telah melibatkan Petki atau Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia dalam kegiatan maupun berbagai pelayanan. Petki merupakan organisasi nirlaba yang bersifat kerohanian. Kami hadir menghimpun, mendampingi, melayani para tunanetra Kristiani di Indonesia sejak 18 Februari 1964 untuk menjawab keresahan mereka, para penyandang disabilitas tunanetra yang dianggap kelompok marginal yang memerlukan pelayanan serta pendampingan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat sekitar 4.050.000 tunanetra dan kurang lebih 805.000 merupakan tunanetra Kristiani yang tersebar di seluruh Indonesia. Visi Petki adalah terwujudnya iman Kristiani di Indonesia dan terciptanya kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi yang layak sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Misi dan program kerja yang dijalankan adalah kerohanian dengan menyelenggarakan perayaan Paskah, Natal Nasional, doa, dan pendalaman Alkitab. Kami juga melakukan pelayanan dalam bentuk pencetakan Alkitab. Yang pertama, kami mencetak Alkitab dalam huruf Braille. Kemudian yang kedua, kami juga mencetak Alkitab dalam bentuk Alkitab audio. Selanjutnya ada bimbingan konseling rohani, pendidikan, juga memberikan program berbentuk beasiswa. Ini menjadi pergumulan kami untuk memenuhi program ini untuk diberikan kepada semua orang tunanetra di seluruh Indonesia. Kemudian advokasi, kesetaraan gender, kesempatan kerja, usaha-usaha produktif secara individu maupun kelompok, kesejahteraan diantaranya memberikan bantuan di berbagai daerah yang terkena bencana alam dan akibat pandemi COVID-19. Nama saya Milka, saya dari Petki Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Petki atas bantuan dana tanggap darurat COVID-19 yang sudah diberikan kepada saya. Puji Tuhan, dana tersebut saya gunakan untuk modal awal usaha baru saya di bidang kuliner. Seni dan budaya, keorganisasian dan sarana, hubungan masyarakat dan publikasi, serta penelitian dan pengembangan. Untuk menjalankan visi misi program tersebut, dibentuk kepengurusan di tingkat pusat yang dinamakan Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang wilayah kerja dan pelayanannya mencakup seluruh Indonesia. Dewan Pengurus Daerah yang wilayah kerja dan pelayanannya meliputi seluruh wilayah provinsi, dan Dewan Pengurus Cabang atau DPC yang wilayah kerja dan pelayanannya di kota dan kabupaten. Saat ini Petki memiliki kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia. Kami segenap pengurus Petki memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara, baik dalam bentuk doa maupun dukungan lainnya, sehingga pengurus dapat menjalankan program dan misi pelayanannya. Terima kasih atas partisipasi, dukungan doa, dan perhatian selama ini yang diberikan untuk pelayanan tetap berlangsung sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah,
sekarang kita sudah jauh lebih tahu tentang apa itu Petki. Iya, luar biasa ya untuk pelayanan dan semangat Petki. Dan hal itu pasti menginspirasi kita semua. Amin, amin. Terima kasih Mas Ari. Dan mari kita sama-sama mendoakan Petki supaya semakin hari terus bersemangat dalam pelayanan dan berkarya. Baiklah, selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari DPD Petki Jawa Timur. Apa selalu kuati atas segala yang engkau perlukan, semuanya telah disediakan oleh Bapa dengan berkelimpahan. Berikutnya, kita simak laporan Ketua Panitia Natal. Dengan hormat Ibu Syulan, dipersilahkan. Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih bahwa hari ini kami Petki Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia dapat menyelenggarakan perayaan Natal 2021 secara virtual. Tahun ini adalah tahun kedua kita mengadakan secara virtual mengingat pandemi di negeri kita belumlah usai. Namun niscayalah bahwa tahun depan kita dapat menyelenggarakan secara offline, tatap muka langsung, sesuai tema kita tahun ini yaitu pengharapan di dalam Kristus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan dari Ketua Umum PETKI Bapak Yanto Pranoto SHMA, Bapak Sekjen Dr. Tri Subagio beserta jajarannya, para Dewaspus dan beserta jajarannya, juga kepada para DPD-DPD yang telah berkontribusi dan ikut serta mengisi perayaan Natal kita tahun ini seperti DPD Jawa Barat, DPD DKI Jakarta, DPD Jawa Timur, DPD Lampung, DPD Bali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur, baik yang tetap maupun yang personal. Saya Syulan sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal tahun 2021 ingin juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat dan para tokoh masyarakat, Bapak Basuki Cahaya Purnama, Bapak Siswo Martono, Pembimas Kristen Provinsi Jawa Tengah, Bapak Thomas Venturi, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Gubernur Sulut, dan Ibu Pendeta Dr. Indri Pardede. Sekali lagi saya mohon maaf jika masih ada kelemahan dan kesalahan di sana sini, tak ada gading yang tak retak. Perayaan Natal ini dilaksanakan sebagian di studio, syuting langsung untuk rekaman suara dan juga gambar, dan sebagian adalah kontribusi daripada para DPD-DPD. Sekali lagi, selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tetap semangat, bangkit kita PETKI. Nah Friska, sekarang penampilan dari mana nih? Nah sekarang mari kita sama-sama dengarkan dan saksikan persembahan pujian dari DPD PETKI Jawa Barat. Gonna find out who's
dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya-tanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, layak dipuji dan disembah.
semuanya. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih juga untuk Petki, Persekutuan dari Tunanetra Kristiani Indonesia yang boleh mengundang saya pada hari ini. Sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru ya untuk kita semua. Pesan Tuhan apa untuk pada hari ini Natal 2021? Kita buka dalam Lukas ya. Lukas 2, dikatakan Lukas 2 ayat ke-10 sampai dengan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini pesan Tuhan pesan surga kepada gembala-gembala yang ada di padang pada saat itu, pada malam hari. Mungkin kita bilang hanya untuk gembala, Bu Indri. No, kita buka lagi Matius 2 ayat 9 sampai dengan 11 kepada orang-orang Majus. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Tuhan surga berbicara, memberikan pesan kepada gembala dan juga kepada orang Majus. Artinya Tuhan mau menyampaikan berita keselamatan dengan kelahiran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus kita yang luar biasa. Hari-hari ini dunia membawa berita-berita yang menggoncangkan, berita yang menakutkan, berita yang mengerikan, bahkan berita yang membuat kita seperti putus pengharapan, tidak bisa berbuat apa-apa melalui pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini. Tapi hari ini pesan Tuhan masih tetap ada, Natal masih tetap ada, peringatan tentang kelahiranku, untuk mengingatkan kita bahwa dia ada bersama dengan kita. Dia datang ke dunia ini karena dia sangat mengasihi kita. Bahkan apa kata Rasul Paulus tentang keberadaan Allah dalam hidup kita? Ibrani 13 ayat 5b sampai dengan 6. Karena itu Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut apa yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku." Luar biasa. Pesan Tuhan pada Natal tahun 2021 ini, Tuhan kita tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Setiap tahun kita merayakan Natal bukan hanya sekedar ritual agamawi, bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar acara-acara ibadah dari segi keagamaan, tapi ini untuk mengingatkan bahwa Tuhan kita tetap ada bersama dengan kita, ada di hati kita, ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa Tuhan mau menyampaikan pesan ini? Kenapa surga mengatakan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan engkau? Karena keadaan sekarang banyak orang memikir Tuhan sudah meninggalkan, Tuhan sudah tidak peduli, Tuhan sudah tidak sayang dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa Yesus ingin selalu dekat dengan kita. Bahkan dia berkata dalam Matius 11, "Mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku berikan padamu kelegaan, karena kuk yang kuberikan adalah ringan." Artinya Tuhan tetap mau kita dekat dengan dia. Pertanyaan, kenapa Tuhan mau dekat dengan kita? Yuk kita lihat ya, Yesaya 43 ayat 4a. Ini penyebabnya kenapa Tuhan mau dekat dengan kita. "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau." Wow, sister, brother, siapapun engkau di tempat ini, apapun keberadaan kita, ternyata kita sangat berharga di mata Tuhan. Bukan hanya di mata dunia bilang berharga, besok-besok kita bisa mengalami hal yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan mengatakan kita berharga, ada satu privilege yang luar biasa. Dan bukan hanya berharga, dikatakan mulia. Dan bukan hanya mulia, dikasihi Tuhan ya. Tidak main-main. Ada 3 hal, berharga, mulia, dikasihi Tuhan. Kalau dunia, sometimes kita bisa kecewa, betul. Bahkan orang tua dengan anak, seringkali bahkan mungkin mengecewakan. Bahkan anak dengan orang tua, seperti yang dialami oleh siapa? Daud ya. Daud pernah berkata, "Walaupun orang tuaku meninggalkan, tapi engkau tidak pernah meninggalkan." Anak juga pernah mengecewakan orang tua. Pernah waktu Absalom mau membunuh ayah kandungnya sendiri karena dia sangat-sangat ingin menguasai kerajaan Israel. Artinya anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, termasuk juga dalam pernikahan juga. Banyak pernikahan-pernikahan yang mengalami kekecewaan, yang mengalami KDRT, mengalami perselingkuhan, perzinahan, bahkan juga tidak kesetiaan. Itu semua bisa terjadi. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa Tuhan mau begitu dekat dengan kita, bahkan sampai datang ke dunia ini? Karena ada 4 hal, ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan siapa kita di mata Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kita sangat berharga di mata dia?
dia. Yang pertama adalah Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Tidak main-main. Kita sampai bisa memanggil dia Bapa, Aba. Dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang ada di surga. Hubungan kita dengan Allah bukan hanya sekedar hubungan yang sangat formal, tapi sebagai Bapa dan anak kita bisa memanggil dia Aba. Makanya harusnya kita tidak takut, karena waktu kita menjadi anak, kita mewarisi banyak hal-hal yang luar biasa dari Bapa kita, ya. Nah, dikatakan kita adalah ahli warisnya. Ada 4 ahli waris sebagai seorang anak daripada Bapa. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang sumber damai sejahtera. Artinya kalau kita menjadi anaknya, damai sejahtera akan menguasai seluruh hidup kita di tengah masa dunia yang sekarang semakin menggoncangkan. Makanya orang dunia melihat, kok beda, anak-anak Tuhan beda, walaupun punya masalah tapi tetap ada damai sejahtera. Memang karena itu kita wariskan dalam hidup kita melalui Bapa kita. Yang kedua, Bapa juga mewariskan kuasa. Dikatakan ada kuasa perkataan. Bahkan dikatakan waktu kita berkata, gunung itu bisa pindah sekalipun. Ini bicara tentang kuasa, otoritas yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Bahkan yang ketiga adalah apa? Ada proteksi Tuhan. Dalam Lukas 21 ayat 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, kepalamu akan hilang. Luar biasa. Artinya Bapa kita sangat protek anak-anaknya. Tidak sehelai rambut, satu rambut pun tidak bisa hilang. Artinya kita sangat-sangat dalam pagarnya Bapa kita. Ini luar biasa, ya. Bahkan dalam Matius 7 dikatakan, adakah, Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11 dikatakan begini, adakah seorang daripadamu jika memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta padanya. Semua yang terbaik Tuhan berikan. Bapa kita bukan Bapa yang jahat. Waktu kita meminta roti tidak akan mungkin diberikan batu. Waktu kita meminta ikan tidak akan mungkin diberikan ular. Karena itu jangan ragukan bahwa proteksi Tuhan nyata bahkan sampai hari ini. Yang keempat, ada fasilitas anak raja. Karena kita anak raja, ada fasilitas super VIP yang membedakan kita dengan dunia ini. Itulah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai anak. Makanya hari-hari ini jangan sampai kita tidak punya hubungan antara anak dengan Bapa, karena begitu spesial dia mengangkat kita menjadi anaknya. Yang kedua, kenapa alasan makanya Tuhan mau intim dengan kita, mau dekat dengan kita, bahkan sampai datang ke dunia ini, karena kita adalah sahabatnya, brother sister, ya. Kita adalah sahabatnya, ya. Coba kita buka Yakobus 2 ayat 23, ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Lalu Abraham disebut sahabat Allah. Luar biasa. Abraham adalah sahabat Allah. Kita adalah sahabat Allah. Dan perhatikan, bukti orang yang menjadi sahabat Allah, Abraham bisa negosiasi dengan Tuhan. Dari 50 orang benar sampai 45, 40, 30, 20, 10. Dan Tuhan katakan, kalau ada 10 saja orang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Artinya kita dapat kesempatan untuk bisa bernegosiasi dengan Tuhan kita. Mungkin kita sudah divonis dokter, sakit yang tidak mungkin menyembuhkan, atau masa depan yang dikatakan tidak akan mungkin ada perubahan menurut dunia. Bahkan juga mungkin kita mengalami sakit penyakit atau apapun yang membahayakan. Hari ini kata Tuhan, waktu kita datang pada Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Seperti Hizkia, dia minta belas kasihan Tuhan. Apa yang terjadi? Harusnya mati, diperpanjang 15 tahun. Ini kelebihan waktu kita menjadi sahabat Tuhan. Makanya jangan sampai sia-siakan dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita adalah sahabatnya. Yang kedua, kita adalah anaknya. Dan yang ketiga, kita bukan sembarangan ciptaan. Karena dikatakan adalah apa? Kita dikatakan di sini juga adalah mempelai Tuhan. Kita adalah mempelai Kristus yang akan bersanding dengan Bapa di surga pada saat dia datang nanti kedua kalinya. Ini bukan hal yang biasa-biasa. Ini hal yang luar biasa. Bahkan bukan hanya bersanding. Kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita pada saat kita di dunia ini menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang dikasih dan menjadi sahabat yang dikasih. Waktu kita pulang nanti kepada Bapa, kita juga sudah disediakan tempat yang ada bersama-sama dengan Bapa kita di surga, bersama dengan Yesus. Hari ini mari, identitas ini membuat kita harusnya menjadi pribadi yang tidak main-main. Dan yang keempat adalah apa? Kita menjadi penyembah-penyembahnya, bukan main-main. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu mari pada hari ini pesan Tuhan pada setiap kita, jangan kita menganggap
menganggap bahwa hidup ini hanya biasa-biasa. Kita diciptakan berbeda. Kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu mengingatkan kita, aku datang ke dunia ini anakku karena aku mengasihi engkau. Kenapa aku mengasihi engkau? Karena engkau adalah sahabatku, engkau adalah mempelaiku, bahkan juga engkau adalah penyembah-penyembahku, dan engkau adalah anakku. Dan inilah statement daripada seorang Daud, makanya dia bisa bertahan sampai pada akhir dan finishing well. Mazmur 62 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut Jedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Keselamatan kita bukan dari dunia ini. Percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ini akan digoncangkan ya. Dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Tapi waktu kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, karena kita adalah anaknya, karena kita adalah sahabatnya, karena kita adalah mempelainya, karena kita adalah penyembah-penyembah, kita akan bisa finishing well. Ini sebagai pesan Natal buat Peki ya pada hari ini. Saya percaya kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, kalau kita boleh mendapatkan Natal 2021 ini semua karena anugerah Tuhan, jangan sia-siakan kedatangan Tuhan Yesus. Dia katakan jangan takut kepada gembala, jangan takut kepada orang Majus. Artinya siapapun kita, apapun keberadaan kita, pesan Tuhan tetap sama. Jangan takut karena aku tidak akan membiarkan engkau, apalagi meninggalkan engkau. Makanya kita berani dengan yakin berkata, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, apa yang dapat dilakukan masalah terhadap aku, apa yang dapat dilakukan pandemi terhadap aku, apa yang dapat dilakukan sakit penyakit terhadap aku, apa yang dapat dilakukan iblis terhadap aku, karena aku bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Tuhan memberkati. Shalom. Baiklah, inilah persembahan puisi dari DPD Petki DKI Jakarta. Pembacaan puisi ini sekaligus menghantarkan kita memasuki Candlelight. Natal kembali di hatiku. Hari-hari terus berganti. Cerah, mendung, datang dan pergi. Banyak sudah peristiwa yang kualami, namun masih banyak lagi yang harus aku jalani. Sejak pandemi melanda bumi, seolah aku tak dapat bekerja juga melayani sebaik dulu. Belum lagi kesedihan yang membebani, sebab pandemi membuat jarak yang membentang antara kau dan aku. Hari ini kuperingati lagi saat kedatanganmu Tuhan. Kusambut lagi baik kudusmu Tuhan. Di relung hati dan detak jantungku, ku dekap erat dalam sanubariku. Semerdu pujian kudus yang berkumandang. Demikianlah semangatku kembali mengembang. Seindah kasih Yesus yang kurasakan, demikianlah pengharapanku takkan pernah terpadamkan. Natal kembali di hatiku, membangkitkan kerinduan yang pernah menggetarkan kalbu. Aku ingin menjadi saluran cintamu, juga perkenalkan Yesus kepada siapapun dalam hidupku. Wahai sahabatku semua, hari ini Natal kembali di hati kita. Selamat datang Tuhan. Selamat Natal Tuhan. Malam itu gelap, dingin, dan sunyi. Di tempat yang sangat sederhana, lahirlah seorang bayi mungil. Dia datang memberi terang, membawa damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan bagi manusia yang dikasihinya. Dan kini mengenang kembali satu peristiwa kedatangan Sang Penyelamat dunia. Dengan hormat kami mengundang
para ketua DPD Petki, dan kita akan segera masuk di dalam candlelight. Mas Ari, dari tadi udah beberapa penampilan dari berbagai daerah kan? Betul. Nah, satu penampilan yang ini datangnya jauh banget. Oh ya? Iya. Wah, luar Tahu biasa. nggak dari mana? Dari mana kah? Dari timurnya Indonesia loh Mas Ari. Wow, spesial banget nih ya. Iya, jadi aku mau kasih tahu atau enggak nih kira-kira? Kasih tahu dong, kira-kira dari mana nih Friska? Oke, supaya nggak tambah penasaran, ini dia penampilan dari DPD Petki Papua. Dalam
Mas Ari yang baik hati. Iya, Friska. Sedari tadi sudah beberapa penampilan dari DPD Petki. Betul. Nah, tapi sebelum kita melangkah jauh ke acara selanjutnya, saya mau informasikan dulu nih untuk semua yang menyaksikan perayaan Natal hari ini. Ya. Bahwa Petki memiliki 3 tingkatan dalam Dewan Kepengurusan. Yang pertama, DPP, Dewan Pengurus Pusat, itu di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, DPD, Dewan Pengurus Daerah di tingkat provinsi. Dan yang ketiga, DPC, Dewan Pengurus Cabang, itu untuk tingkat kota dan kabupaten. Ya. Nah, jadi Mas, di sini semua daerah itu berlomba-lomba memberikan penampilan terbaiknya. Betul. Supaya yang di vote sama sahabat Petki dan semua yang menonton kita hari ini lebih banyak lagi. Mereka lebih bingung lagi mau dukung yang mana. Ya. Ayo Mas, buruan kasih tahu siapa sih yang mau tampil sekarang? Nah, ini tidak lupa dan tidak ketinggalan teman-teman kita dari DPD Petki Lampung. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawalah saya ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawalah saya ke sana. Acara selanjutnya ada beberapa hal penting yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Petki. Dengan hormat, Bapak Yanto Pranoto SH, dipersilahkan. Shalom. Kita bersuka cita hari ini, walaupun dalam kondisi pandemik masih belum selesai, kita harus merayakan perayaan Natal dengan cara online, tapi kita bersyukur karena Allah masih memelihara kehidupan kita. Tema hari ini yang memberikan pengharapan kepada kita, damai sejahtera, itu membuat kita semakin kuat, semakin bertahan dalam kondisi pandemi sekalipun. Natal boleh dirayakan dengan cara yang berbeda, tapi makna dan perayaan Natal itu tetap ada dalam setiap hati kita. Terima kasih buat semua anggota, semua pengurus dari Papua sampai Sumatera, dari tempat-tempat mungkin yang ada di luar negeri yang pada saat ini juga sedang menyaksikan kegiatan ini, perayaan Natal ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kesetiaan teman-teman untuk mengikuti perayaan ini merupakan kekuatan bagi pengurus untuk selalu membuat karya-karya dalam pelayanan kita di dalam perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua panitia, semua pengurus yang sudah bersusah payah meluangkan waktu, tenaga, bahkan mungkin finansial untuk terselenggaranya perayaan Natal kali ini. Terima kasih juga kepada semua donatur yang sudah memberikan bantuan kepada kami. Terima kasih juga kepada pimpinan dan seluruh kru Radio Maestro yang sudah mendukung kegiatan perayaan Natal hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah dilakukan. Kiranya hanya Tuhan Yesus yang bisa membalas semuanya. Terima kasih sekali lagi, selamat hari Natal.
selamat tahun baru, tetap semangat dan sekali lagi jaga protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir, tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Shalom. Ketua DPD Petki Sulut dan seluruh pengurus DPD Petki Sulut. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah dengan kidung malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus. Shalom, saya pelaksana tugas Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama mengapresiasi dan menyambut dengan baik atas penyelenggaraan Natal Nasional yang dilakukan secara virtual Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia PETKI tahun 2021 ini. Hal ini dimaksudkan karena perayaan Natal PETKI tahun 2021 ini memiliki misi, semangat dan tekad yang jelas dan luar biasa, yakni bahwa Natal bukan semata soal perayaan dan kebaktian yang dipersiapkan dengan baik dan penuh warna, atau Natal bukan sekedar bahwa Yesus pernah lahir di kandang domba Bethlehem sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi Natal adalah sejauh mana orang Kristen mau dan mampu mengimplementasikan dirinya yang adalah suratan dan representasi Kristus, yakni menjadi berkat, menjadi penolong, sahabat, mengasihi sesama dan seluruh ciptaan tanpa pamrih, sebagaimana dapat dimaknai dari tema perayaan nasional tahun 2021 dari PETKI. Perayaan Natal Nasional tahun 2021 dari PETKI diselenggarakan di bawah sorotan tema pengharapan di dalam Kristus, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tema ini relevan dengan kekinian kita, bahwa di tengah berbagai upaya yang kita lakukan agar dapat keluar dari pergumulan-pergumulan kehidupan, di antara atau di sekitar kita ternyata masih ada kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan, kesulitan ekonomi, dan kesulitan-kesulitan lainnya, yang jika kita hadapi seorang diri dengan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bergandengan tangan dengan sahabat dan keluarga, maka akan bisa terjadi pergumulan-pergumulan baru yang mungkin lebih besar dan sulit untuk diselesaikan.
dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan sungguh-sungguh, kita sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Pengharapan di dalam Kristus mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat kita menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022 dengan doa dan harapan tahun 2022 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom teman-teman Petki semuanya, saya dan teman-teman yang ada di NTT. Sebagai seorang stand up komedian, kita harus memiliki keresahan khusus. Keresahan apa saja yang ada di bulan Desember ini. Desember itu adalah identik dengan Natal, dan Desember itu adalah keadaan di mana sebelum Januari dan sesudah November. Di saat Desember identik dengan Natal, biasanya ada acara open house. Ada acara open house biasanya yang disediakan makanan minuman di meja. Tapi saya herannya kalau orang-orang tidak aksesibilitas dengan penyandang disabilitas, biasanya kue atau minuman yang ditaruh di meja tidak dikasih tahu. Berarti sampai kita pulang pun makanan dan minuman itu tetap ada di meja. Kita tidak minum atau tidak makan sedikit pun karena kita tidak dikasih tahu. Ada cewek-cewek yang mau selamat Natal ke saya, terus pakai pakaiannya udah bagus, udah cantik, tapi kan saya nggak dapat lihat karena kan saya buta. Jadi dia datang dan dia langsung nanya, Fendi aku cantik nggak? Aku bilang gelap sayang, kamu nggak cantik, kamu nggak. Tapi kamu tuh gelap. Kamu tanya kayak gitu seperti penampakan kuntilanak kepada saya, tahu nggak? Kuntilanak itu ada tetapi tidak terlihat. Biasanya dia mau nakutin aku, dia berdiri sampai kaki rematik pun aku nggak akan lihat dia kecuali dia bersuara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian stand up comedy dari saya. Saya hanya mau bilang Merry Christmas and Happy New Year, Selamat Natal dan Tahun Baru.
meskipun saya buta tetapi saya orangnya tidak pencemooh. Sahabat-sahabat Petki, seperti yang kami sampaikan di awal acara tadi, bahwa perayaan Natal kita hari ini tidak hanya menyaksikan penampilan dari berbagai daerah. Kita juga akan mendapatkan motivasi dari tokoh-tokoh yang luar biasa dan juga dari para pengurus Petki. Maka dari itu, kita simak ucapan dan motivasi berikut ini. Kula Yohanes Ari Sudono Aji, Ketua DPD Petki Jawa Tengah. Ekam Aja DPD Petki Provinsi Lampung. Dulur-dulurku kabeh, nang kene aku Pak Asmuri, Ketua DPD Petki Jawa Timur. Horas Petki, Horas Indonesia. Aku Antonius Ralahi, Ketua DPD Petki Sumut. Ikian Julius dari Petki Bali. Ayah Demetrius Rumsaro, Ketua DPD Petki Papua. Abdi Leni, Ketua Petki DPD Jawa Barat. Saya Novita Lydia Kumayas, Ketua DPD Petki Sulut, mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2022. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Petki yang kita kenal sekarang berasal dari tahun 1964 dengan nama Gabungan Kristen Tunanetra, yang kemudian di tahun 1974 berganti nama menjadi Yayasan Gabungan Kristen Tunanetra Ebenezer. Lalu di tahun 2016 berubah menjadi Petki, Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, yang kita kenal sampai dengan saat ini. Kepada seluruh jajaran kepengurusan Petki, pusat maupun daerah-daerah, dan seluruh anggota Petki dimanapun berada, saya, Stella Sotiadi, mengharapkan dan doakan Petki maju terus, sukses selalu, dan diberkati selama-lamanya. Pesan saya, bertolong-tolonganlah kalian satu dengan lainnya, dan di dalam bekerja maupun berkarya selalu berjalan di dalam kejujuran, ketekunan, ketulusan, kesetiaan, dan berani dalam membela kebenaran. Akhir kata, saya ucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sekian, terima kasih. Halo, saya Sari Simorangkir mengucapkan selamat hari Natal dan juga tahun baru tentunya kepada Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia dan juga tunanetra Kristiani di Indonesia pada umumnya. Saya percaya Allah Immanuel itu beserta dengan Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun keadaannya, meskipun sekaligus di dalam pandemik ini, Tuhan selalu berkarya. Tuhan selalu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu sebabnya sekali lagi, Selamat Natal, Allah Immanuel beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Seluruh pengurus dan anggota dari Petki, Selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Dan percaya kita bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Dan kita tetap fokus pada Tuhan, dan tentu sekali lagi
Hidup kita di tangan Tuhan dan tentu Tuhan memberkati melindungi kita. Sekali lagi selamat Natal dan baru. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Siswo Martono, Pembimas Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan selamat Natal kepada Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia atau PETKI yang saat ini memperingati Natal di tahun 2021. Kiranya Natal pada tahun ini benar-benar memberikan inspirasi kepada kita semua di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya dalam keterbatasan saudara tetap meyakini bahwa Natal memberikan damai sejahtera. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia memberikan keselamatan dan sukacita bagi hidup kita. Demikian, Tuhan memberkati. Salam. Saya Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Salam. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya Sang Terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Tidak kalah penting dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PETKI. Kini saatnya kita simak pengumuman yang disampaikan oleh Sekjen PETKI, Bapak Dr. Yakobus Tribagio MPD. Dengan hormat, disilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat PETKI, beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa yang pertama, kegiatan Natal tahun depan 2022 akan kita laksanakan di Kota Semarang dengan DPD PETKI Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, bahwa kegiatan perayaan HUT PETKI akan kita selenggarakan pada tanggal 18 Februari, sekaligus kita umumkan lomba karya cipta dan penyerahan hadiah. Tentunya sudah kita tunggu bersama. Sampai ketemu tahun depan. Salam. Sahabat PETKI tidak lupakan untuk memberikan komentar di kolom komentar sebagai voting penampilan daerah mana yang menurut sahabat PETKI paling berkesan. Caranya gimana, Rizka? Mudah sekali, kamu tinggal tuliskan saja pada kolom komentar, contohnya DPD PETKI DKI Jakarta. Dan perlu kami ingatkan kembali bahwa satu akun atau satu orang hanya boleh memberikan dukungan satu kali saja. Selanjutnya kami mengundang para pengurus DPP, ketua DPD, dan seluruh panitia Natal PETKI bersama-sama untuk menutup kegiatan Natal ini. Dan sebelum acara ini kita akhiri, secara khusus kami Panitia Natal Nasional PETKI tahun 2021 serta segenap Dewan Pengurus PETKI mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang tidak mau disebutkan namanya yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya perayaan Natal tahun ini. Juga para donatur yang dengan setia membantu mendukung program pelayanan PETKI baik yang rutin maupun insidental. Termasuk para donatur yang tergerak menyisihkan berkatnya bagi teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19, badai Seroja di NTT, gempa bumi di Malang, bencana alam Gunung Semeru, dan bencana alam di daerah lainnya, yaitu Reach Out Foundation Yayasan Surya Dharma Sejahtera, Sinode Gereja Kristen Immanuel, keluarga Ibu Wane Mardiwidyo, Bapak dan Ibu Wiryanata Sungkono, keluarga Ibu Mardaleni istri dari almarhum Bapak Johar,
Kantor Hukum LYS, Keluarga Besar PT Bank OCBC NISP, Bapak Kris Katedral, serta segenap pihak, baik perusahaan maupun perorangan yang dengan setia mendukung dan membantu pelayanan Petki, baik dalam bentuk pemberian beasiswa, natura, ataupun dalam bentuk dukungan lainnya. Kiranya pelayanan kita bersama membukakan jalan bagi sesama. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa untuk mengakhiri seluruh rangkaian Natal Perkumpulan Tunanetra Kristen Indonesia secara nasional di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan buat kami sehingga di tahun 2021 ini kami Perkumpulan Tunanetra Kristen Indonesia dapat merayakan hari Natal. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan sudah gerakkan hatinya untuk memberikan persembahan sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik. Terima kasih juga untuk teman-teman dan orang-orang yang memiliki talenta sehingga mereka dapat mengisi acara demi acara dengan baik. Dan kami percaya Tuhan pasti memberkati mereka. Juga para pejabat yang Tuhan sudah gerakkan hatinya untuk memberikan semangat dengan kata-kata mereka, sehingga kami tahu bahwa kami sangat diperhatikan oleh mereka, dan kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Selain Allah menyertai kami, ada orang-orang yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Seluruh rangkaian Natal ini kami persembahkan sebagai hadiah kelahiran Yesus Kristus di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan, dan kami juga berdoa, Tuhan tolong kami untuk kami dapat menghadapi hari esok kami yang kami tahu hal-hal tersebut kami rasa belum pasti, tetapi dengan berkat kami tidak takut, karena firman-Mu katakan jangan takut, maka kami akan menghadapi hari esok kami dan kami pasti alami kemenangan dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diakhiri dari seluruhnya, maka kami mau hidup dan berjalan dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus yang kami percaya akan selalu menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan akhirnya kami akan memperkenalkan tim musik dan singer yang berpartisipasi melayani kita pada Natal Nasional hari ini. Untuk tim musik, keyboardis kita ada